Selamat siang, Bapak Ibu. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan laporan penelitian terapan dengan judul Teknososial Commercepreneurship Model Pemulihan Kinerja UMKM Kuliner di Era New Normal. Jadi eh, penelitian ini adalah merupakan penelitian terapan dengan judul Teknososial Commercepreneurship Model Pemulihan Kinerja UMKM Kuliner di Era New Normal. Dengan tim peneliti, Ketua saya sendiri, Profesor Dr. Sulianto SEMM, anggota Dr. Revius Pradipta Setyanto SEMSI, dan Dr. Weni Novandari SEMM. Mitra dalam penelitian ini adalah Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas yang disingkat dengan ASBISKNAS dan Bapeda Litbang Kabupaten Banyumas. Kami sendiri merupakan tim peneliti dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Latar belakang penelitian ini, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak UMKM kuliner yang bangkrut sebagai akibat kebijakan pembatasan sosial dan penurunan daya beli masyarakat. Beberapa UMKM kuliner yang berhasil bertahan hidup adalah UMKM yang melakukan penjualan secara online menggunakan teknologi media sosial. Oleh karena itu, untuk memulihkan kinerja UMKM kuliner ditawarkan model yang disebut dengan model Technosocial Commercepreneurship. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun model pemulihan kinerja UMKM kuliner di era new normal. Diharapkan penelitian ini bermanfaat mempercepat pemulihan kinerja UMKM kuliner sebagai akibat pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan teknologi media sosial untuk kepentingan bisnis dan memperlancar rantai pasokan serta pemasaran produk yang dihasilkan. Metode penelitian, lokasi penelitian itu di Kabupaten Banyumas dengan subjek UMKM kuliner. Metode pengumpulan data yang digunakan itu adalah dengan menggunakan kuesioner, menggunakan wawancara, fokus group discussion, dan tes pada pelatihan uji model. Alat analisis yang digunakan ada analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Menggunakan alat kuantitatifnya menggunakan AHP dan kualitatifnya menggunakan analisis pohon masalah. Hasil penelitian ini, yang pertama, permasalahan utama UMKM dalam memanfaatkan media sosial disebabkan karena masalah teknis dan non-teknis. Masalah teknis seperti misalnya keterbatasan jaringan, terbatasan pilihan dalam berbagai kebutuhan, dan pertimbangan waktu dalam penyampaian dan permasalahan non-teknis seperti kemampuan SDM, biaya pemasaran dengan media sosial, dan masalah keamanan. Setelah dilakukan uji model dengan menggunakan pelatihan, peserta pelatihan mengalami peningkatan pemahaman mengenai optimasi pemasaran media sosial yang dapat diterapkan dalam menunjang bisnis masing-masing. Rata-rata peningkatan pemahaman tersebut terjadi sebesar 19,36%. Rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah permasalahan utama UMKM dalam memanfaatkan media sosial sebagai media dalam pemasaran dominan disebabkan oleh permasalahan teknis sehingga perlu menjadi perhatian untuk menciptakan inovasi seperti pemasaran melalui media sosial yang minimal memakan banyak jaringan secara lebih efisien tanpa menghilangkan efektivitasnya. Ternyata kegiatan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM kuliner maka kurang efektif. Kegiatan pelatihan dan pelatihan yang akan datang sebaiknya tidak ditujukan kepada para pelaku UMKM, tetapi dilakukan dengan membentuk agen sosial media. Agen sosial media ini yang nanti bertugas membantu pemasaran UMKM
melalui media sosial, sehingga para pelaku UMKM itu akan fokus kepada proses produksi, karena mereka kebanyakan itu masih menghadapi berbagai kendala di dalam menggunakan teknologi media sosial. Jadi untuk ke depan, pelatihan dan pendampingan itu ditujukan kepada agen-agen media sosial. Agen-agen media sosial inilah yang nanti akan membantu pemasaran produk-produk UMKM, khususnya adalah UMKM kuliner. Luaran penelitian, penelitian ini adalah merupakan penelitian tahun kedua. Pada tahun pertama, luaran yang dihasilkan adalah draft naskah akademik implementasi peraturan Bupati nomor 16 tahun 2022. Kemudian model teknososial komersialis untuk pemulihan kinerja UMKM di era new normal. Model ini sudah didaftarkan HKI-nya. Kemudian yang berikutnya, luaran ketiga adalah buku ajar TikTok dan Instagram Business Marketing Strategis. Kemudian luaran keempat, artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus, sekarang masih menunggu proses review. Kemudian yang kelima, artikel pada proceeding seminar internasional terindeks sudah terlaksana. Yang keenam adalah HKI model Techno Social Commerce Entrepreneurship, ini sudah granted. Kemudian yang ketujuh, HKI modul TikTok dan Instagram Business Marketing Strategis, ini juga sudah granted. Kemudian pada tahun yang kedua, luaran yang pertama adalah naskah akademik implementasi peraturan Bupati nomor 16 tahun 2022. Ini sudah fix, sudah definitif naskah akademik ini yang berisi tentang langkah-langkah implementasi dari peraturan Bupati tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah buku ajar optimalisasi WhatsApp Business and Facebook. Kemudian yang ketiga, artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus, sekarang masih dalam proses submit. Kemudian yang berikutnya, keempat adalah artikel pada proceeding seminar internasional terindeks. Ini yang keempat sudah terlaksana. Kemudian yang kelima adalah HKI, naskah akademik implementasi peraturan Bupati Banyumas nomor 16 tahun 2022 tentang pemberdayaan usaha mikro melalui digitalisasi. Yang keenam adalah HKI buku pemasaran digital optimalisasi WhatsApp Business and Facebook. Untuk nomor 5 dan nomor 6 itu statusnya sudah granted. Kemudian yang berikutnya, ini adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan penelitian ini. Yang pertama ini adalah FGD untuk penggalian permasalahan. Kemudian yang kedua ini adalah pelatihan uji model. Ini adalah FGD untuk pematangan hasil uji model dan menyampaikan hasil akhir implementasi dari peraturan Bupati tersebut. Kemudian gambar yang berikutnya adalah penyerahan naskah akademik. Ini yang gambar yang ada di bawahnya ini adalah model Technosocial Entrepreneurship ini yang sudah granted HKI. Ini adalah buku ajar pemasaran digital. Kemudian ini adalah buku ajar optimalisasi WhatsApp bisnis dan Facebook. Kemudian ini adalah naskah akademik yang sudah kami susun. Pada akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, DRTPM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang telah membiayai penelitian ini melalui skema penelitian terapan. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.